Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada tim Adiksi Buku yang telah memberikan saya kesempatan untuk membersamai pemetik pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ova Syahidah. Saya di sini akan menjadi moderator yang akan menemani Kak Evan dalam bedah buku kali ini. Sebelum kita mulai, mari kita kenalan dulu nih. Siapa sih pemantik kita pada malam hari ini? Monggo Kak Evan, perkenalkan diri. Kak Evan, nggak terdengar, nggak ada suaranya. Oke, terima kasih kepada Wafa yang sudah memberikan pembukaan. Oke, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Evan Kak Ade Evan, Lambang. Iya, dengar, nggak ada suara. oh nggak terdengar ya? Kalau di aku kedengeran, tapi Oh, menggema. tes, sudah terdengar belum? Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Ade Lambang. Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional, angkatan 2024. Jadi kita pada malam ini menggema ya Kak. Mana ya? Masih menggema nggak Kak? Masih, tapi lebih baik sih Kak. Halo? Halo Kak, Eh, menggema cuma cukup jelas kok. Oke, jadi pada kesempatan hari ini nih, kita akan membahas sebuah buku yang judulnya itu Diary of Genocide yang ditulis oleh Atef Abu Saif. Sebelumnya nih dari teman-teman semua, ada yang pernah baca nggak buku ini? Atau mungkin ada yang Belum pernah. Baru tahu Kak. halo, assalamualaikum. Di Jelas sini Kak. dengar nggak? Di sini. Iya Kak, kenapa? Kalau di lewat HP keterdengar jelas tidak? Terdengar jelas. Enak. Saya pakai HP aja kali ya. Boleh. Oke. Tadi sampai mana ya? Eh, Oh, perkenalan itu ya, tentang Bro. ya. Oke. Jadi untuk penulis buku ini tuh merupakan seorang penulis yang cukup menghasilkan banyak karya mengenai apa sih yang terjadi di Palestina itu. Jadi contohnya tuh ya, ada Don't Look Left, A Diary of Genocide, terus ada A Suspended Life, yang kalau nggak salah itu dirilis tahun 2015, sama The Drones It's With Me, yang juga dirilis tahun 2015. Oke.
Jadi sama buku yang akan kita bahas ini yang judulnya Diary of Genocide yang berisi diary beliau ini selama berada di Gaza dari tanggal 7 Oktober sampai 30 Desember 2023. Ternyata beliau ini bukan seorang penulis doang loh, melainkan beliau ini merupakan seorang Menteri Kebudayaan Palestina yang sudah menjabat sejak tahun 2019. Nah, mungkin langsung aja kali ya kita membahas tentang isi buku ini. Oke, kita mulai dari awal eh, diary beliau, yaitu pada 7 Oktober 2023, di mana beliau yang sedang menikmati liburannya, di mana dia datang ke Gaza untuk eh, apa namanya menghadiri hari hari konvensi budaya, kalau nggak salah di bukunya. Nah, sekalian berlibur di Gaza bersama anaknya yang bernama Yasser. Nah, oke. Nah, ketika dia berlibur nih bersama dengan anaknya, eh, tiba-tiba terjadilah serangan Israel terhadap Gaza, yang dimana awalnya tuh dia itu menyangka itu kayak sebuah latihan aja sebenarnya. Ternyata tidak, dia tidak tahu kalau itu sebenarnya peperangan telah dimulai dari 7 Oktober tersebut. Oke, pada hari-hari selanjutnya itu beliau ini selalu menceritakan mengenai ketakutan dan ketakutan dan kekacauan yang terjadi di Gaza, di mana orang-orang merasa ketakutan, merasa gelisah, merasa pokoknya kayak bingung bagaimana mereka harus menghadapi hidup. Sebab serangan Israel ini semakin hari semakin intensif, di mana eh, semakin intensif dan korban jiwa yang dihasilkan juga semakin banyak. Awalnya orang-orang yang ada di Gaza ini mengungsi di daerah sekolah UNRWA. UNRWA yang di mana sekolah tersebut itu berbenderakan PBB, dan pastinya harusnya mereka menyangka kalau itu bakal dilindungi kan ya. Tetapi Hmm. ternyata hasilnya sama saja. Sekolah-sekolah tersebut justru menjadi target-target dari serangan Israel. Bahkan semakin membabi buta, di mana Israel semakin intensif menyerang sekolah-sekolah tersebut. Di buku tersebut, dia juga menceritakan bagaimana kesedihan terjadi. Dia kehilangan teman-temannya. Dia kan seorang menteri kebudayaan dan dekat dengan para-para jurnalis. Dia mempunyai banyak teman di jurnalis. Dan banyak dari jurnalis-jurnalis yang dia kenal itu ada yang terluka, bahkan ada yang menjadi korban jiwa, meninggal dunia. Dalam buku ini juga dia tuh selalu melakukan refleksi diri, di mana biasanya tuh dia kayak mengingat, eh, sebagai just info aja. Jadi Abu Saif ini sudah merasakan bagaimana apa yang terjadi pada Intifada pertama dan Intifada kedua. Oke, jadi yang belum tahu tentang Intifada pertama dan Intifada kedua, Intifada pertama itu terjadi pada sekitar tahun 1980-an sampai 1990-an hingga terjadi Perjanjian Oslo pada 1993, di mana warga Palestina pada Intifada pertama tersebut melakukan demonstrasi dan perlawanan terhadap tentara Israel. Nah, pada Intifada pertama, saat dia masih menjadi seorang anak kecil, dia pernah tertembak oleh tentara Israel di masa itu. Eh, Selanjutnya, dia juga menceritakan bagaimana warga Gaza itu walaupun kacau, walaupun mereka serba kekurangan, tetapi mereka sang penulis ini, si Abu Saif ini, menceritakan bahwa warga Gaza ini meskipun kacau tersebut tetap memiliki rasa solidaritas yang tinggi, saling memberikan dukungan moral, dukungan kayak semangat buat nyemangatin orang lain biar yuk semangat hidup gitu. Walaupun kita serba kekurangan, tapi kita harus tetap semangat. Terus
Dan di sini juga dia sering menceritakan di mana setiap harinya pasti ada korban yang berjatuhan, entah karena bom Israel ataupun karena kelaparan maupun hal lainnya. Em, di sini juga dia tuh menceritakan bagaimana serangan Israel yang terjadi ini yang sering terus-menerus terjadi setiap harinya itu menimbulkan trauma yang berkepanjangan kepada berbagai warga Gaza. Makanya eh, warga Gaza juga melakukan yang namanya tadi tuh, yang meningkatkan solidaritas, yang selalu solid, yang selalu mendukung sesamanya agar warga Gaza ini tetap nggak nggak apa traumanya itu bisa berkurang ataupun menghilang gitu. Selain itu dia juga sering mention atau menyebutkan bahwa bom-bom Israel ini selalu menargetkan target sipil. Jarang di mana eh, bom-bom Israel ini menargetkan target militer, lebih sering menargetkan target sipil seperti rumah, tenda pengungsian, terus sekolah UNRWA, dan sebagainya. Selain itu, dia juga sering mention tentang kekurangan, kekurangan mengenai makanan, minuman, dan hak-hak dasar warga Gaza. Dia juga menceritakan bahwa eh, ternyata ada juga bantuan internasional yang sudah mulai masuk ke dalam Gaza itu. Meskipun jumlahnya itu nggak banyak, hanya hanya ya sedikit, tapi mereka berusaha untuk menggunakan bantuan-bantuan tersebut untuk mencukupi hidup kebutuhan hidup mereka. Dan mereka dan si penulis Abu Saif juga mengatakan setiap harinya pengungsi itu selalu bertambah. Karena apa? Karena rumah mereka ada yang dibom, ada yang mereka harus terpaksa mengungsi karena apa namanya peringatan serangan Israel terhadap suatu daerah, misalnya daerah Gaza di di Gaza City diperingatkan untuk evakuasi, pasti mereka evakuasi. Makanya itu pengungsi selalu bertambah setiap harinya. Terus dia juga dalam catatannya ini dia membagikan kenangan di mana warga warga Gaza itu berkumpul bersama keluarga mereka maupun dengan warga Gaza yang lainnya untuk mengenang mereka-mereka yang telah menjadi korban akibat serangan Israel tersebut. Mereka bercerita ini agar mereka ini mereka tentang seseorang yang telah tiada tersebut agar menjadi pengingat bagi diri mereka masing-masing. Terus selanjutnya uh, bahkan bahkan nih pusat kesehatan yang ada seperti rumah sakit, seperti tenda-tenda kesehatan dan semacamnya, seperti ambulan dan lain-lain, juga dia menceritakan bahwa ternyata fasilitas-fasilitas kesehatan dan sarana-sarana kesehatan tersebut juga terancam akan bom-bom dari Israel tersebut. Di mana juga yang kita tahu setiap hari kan pasti ada warga yang terluka maupun uh, meninggal akibat bom Israel. Nah, dia juga mengatakan bahwa korban-korban ini, korban yang awalnya hanya luka, bisa meninggal karena pusat kesehatan itu banyak yang rusak, terkena bom, dan lain sebagainya. Selain itu juga, pusat-pusat kesehatan tersebut banyak yang kekurangan peralatan medis. Nah, setelah dia menceritakan banyak diary tersebut, akhirnya dia berhasil melakukan evakuasi pada tanggal 30 Desember 2023, di mana dia bersama anaknya yang bernama Yaser itu melintasi perbatasan Rafah pada saat itu. Karena dia ini kan seorang menteri,
Pastikan dia punya sebuah visa khusus yang akhirnya dia berhasil mengevakuasi diri. Tapi dalam eh, catatan terakhirnya, dia pernah berkata bahwa mungkin dia telah pergi dari Gaza, namun catatan saya masih ada selamanya untuk ditunjukkan kepada dunia bahwa yang terjadi di Gaza tersebut itu bukan sebuah perang biasa, tapi sebuah genosida yang dilakukan terhadap warga Palestina, eh, ya terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh pasukan Israel. Oke, mungkin segitu ya dalam isi yang terkandung dalam buku tersebut. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau bertanya mengenai buku tersebut. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Evan atas pemantik-pemantik dalam diskusi kita kali ini. Mungkin pertama aku mau nanya, bentuk-bentuk, tadi kan Kak Evan mention tuh, warga Gaza akhirnya trauma akan eh, keseharian yang apa ya, tidak aman lah. Bentuk-bentuk traumanya tuh seperti apa sih kalau dalam diary-nya Abu Hatef Saif ini? Oke, jadi kalau dalam trauma ya, trauma yang dialami warga Gaza itu seperti mereka tuh kayak gimana ya? Setiap hari kan mereka terkena bom. Mereka mendengar suara bom, mereka merasakan getaran-getaran dari bom-bom yang dijatuhkan Israel. Pasti walaupun hari itu nggak ada bom ataupun nggak ada serangan oleh Israel, pasti mereka selalu menghadapi dan merasakan rasa cemas yang berlebihan, rasa ketakutan, bahkan rasa takut gitu, ketakut menjadi korban dari bom-bom tersebut, sehingga warga-warga tersebut trauma nih. Akhirnya kayak gimana ya? Mereka tuh kayak mereka melakukan ini takut, melakukan itu takut, sehingga ya seperti itu. Itu dapat mempengaruhi kesehatan mental sendiri, kesehatan mental mereka sendiri. Oke, baik. Hmm, kalau misalnya ini kan sebuah buku ya Kak. Ini kan sebuah media. Setelah Abu Atef Saifi menerbitkan buku ini, kira-kira ada nggak sih pemberitahuan tentang kondisinya dia setelah menerbitkan buku ini kan karena cukup kayaknya sebagai bentuk kritik juga sebenarnya ke dalam dunia internasional. Bagaimana tadi? Maaf, Pak, pertanyaannya tadi Oh iya, putus-putus soalnya apa-apa. suaranya. Jadi kan buku ini kan juga sebagai pemberitahuan kepada dunia tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di Gaza kan. Mm-mm. Setelah penerbitan buku ini, eh, ada nggak sih pemberitahuan tentang kabar atau kondisi Abu Atef Saif karena telah memberitakan kepada dunia apa yang terjadi di Gaza? Karena ini kan sebagai bentuk kritik terhadap Oh, dunia mungkin internasional sebenarnya. berarti seperti kayak apa namanya keadaan Abu Saif saat ini ya? Apa gimana, Pak? Untuk mungkin kalau untuk keadaan Abu Saif ini sendiri, sekarang dia telah kembali ke tepi barat dan melaksanakan tugasnya sebagai tadi Menteri Kebudayaan Palestina, sambil sering menyuarakan mengenai genosida yang ada di Gaza. Menurut pengalaman pribadi dia yang ada yang selama dia di Gaza itu selama 85 sekitar 85 hari. Tuh. Setelah Kak Evan baca buku ini nih, apa sih Mm-mm. yang membuat Kak Evan jadi kayak eh, merekomendasikan buku ini kepada orang-orang? Oke, jadi
dalam buku ini tuh bener-bener kalian bisa menemukan bagaimana keadaan-keadaan terhadap warga Gaza yang ada di warga Palestina yang ada di Gaza selama dari tanggal 7 Oktober sampai 30 Desember. Di sini kalian bisa mendapatkan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi di sana, mengenai genosida yang terjadi di sana tuh kayak gimana sih, terus kehidupan warga Gaza tuh gimana aja sih, ngapain aja sih gitu. Mungkin kalian bisa baca buku ini biar kalian tuh dapat pengetahuan, dapat apa namanya, ilmu dan wawasan mengenai apa yang dilakukan. Mungkin kalian bisa dapat gambaran warga Gaza sekarang ini sedang bagaimana itu lewat buku ini, itu bisa. Bahkan buku ini tuh sebagai kayak apa namanya, yang pernah saya baca itu, buku ini pernah menjadi kayak pedoman pedoman apa yang terjadi di Gaza saat ini. Ya, baik. Terima kasih ya Kak Evan atas pertanyaan-pertanyaan aku tadi jawabannya. Mari teman-teman yang lain mungkin ada bahan diskusi. Aku mau nanya, boleh? Boleh, Mangga. silakan. Ya. Sebenarnya yang paling menarik dalam buku ini kan pertama judulnya Diary. Kedua, Mm-mm. penulis langsungnya adalah seorang menteri kebudayaan. Di mana ini akan menjadi nilai lebih karena seorang penulis adalah menteri kebudayaan. Nah, yang aku kepoin, ada nggak sih langkah secara taktis gitu ya atau praktis yang dilakukan oleh menteri kebudayaan itu ya apa ya selain menuliskan gitu ya hal apa gitu yang mungkin tadi ya yang Wafa tanyakan gitu ya secara dunia internasional atau kebijakan untuk Gaza sendiri gitu. Karena yang pertama melihat peran dia seorang menteri gitu ya. Walaupun mungkin agak bisa dibilang agak jauh gitu antara kebudayaan dan hukum humaniter. Soalnya kan ini terkait udah perang ya, genosida sih sebenarnya. Nah, yang pertama, ia peran apa yang diambil sebagai dia seorang menteri, bukan as, bukan sebagai dia warga warga Palestina gitu ya, tapi sebagai menterinya. Berarti kan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, mungkin juga dunia internasional gitu. Pertanyaan kedua adalah di situ kan menggambarkan tentang kena mentalnya masyarakat Gaza. Tapi dari beberapa banyak tulisan, wartawan, uh, jurnalis gitu ya yang menyampaikan mereka itu mentalnya sangat kuat gitu. Yang mengatakan mungkin innallaha ma'ana gitu, yang mengatakan "Hmm, kami tidak akan takut, sesungguhnya kemenangan adalah milik kami gitu dan lain sebagainya. Apakah dijelaskan antara kekuatan yang mereka miliki dengan kesehatan mental atau kerusakan mental yang ada pada saat itu? Karena ini tuh menjadi apa ya? Kalau bisa dilihat agak kayak dualis, nggak dualisme maksudnya ya dua sudut pandang gitu ya. Yang aku sendiri pun meyakini mereka mentalnya kuat, tapi tidak dipungkiri mereka pasti adalah terganggu secara psikis dan lain-lain. Nah, dijelasin nggak sih secara lebih detailnya terkait sebenarnya tuh mereka gimana untuk bisa bangkit dari uh, mentalnya yang ibaratnya udah terkena itu gitu. Oke. Oke, oke. Jadi saya mau klarifikasi tadi. Yang pertama, kebijakan pemerintahnya gitu ya Kak. Kebijakan dia sebagai menterinya gitu, sebagai menterinya ya Kak. Hmm. Terus yang kedua tuh kayak mengenai yang bagaimana yang trauma tadi bisa menjadikan akhirnya mereka sekuat sekarang gitu ya Kak. Bagaimana Kak? Ya, ya. Yes, Mungkin kalau betul. untuk kebijakan gitu, eh, Atef Abu Saab ini, seperti yang kita tahu, otoritas Palestina saat ini itu kan tidak sekuat dulu. Maksudnya emang otoritas Palestina ini
nggak terlalu kuat karena mereka secara internasional juga belum masih ada beberapa negara yang tidak mengakui otoritas Palestina. Jadi mungkin untuk kebijakan pemerintahan dari Atef Abu Said ini, dia hanya seperti apa namanya, mengkritik, mengutuk berbagai serangan Israel yang ada di uh, Gaza. Terus yang dilakukan pemerintah juga um, kayak seperti apa namanya, um, melobi dunia internasional agar uh, mereka mau menekan agar Israel ini menghentikan peperangannya di Gaza. Bukan perang sih, ini sebenarnya lebih ke genosida ya. Oke. Untuk yang dua sudut pandang apa yang kesehatan mental tadi nih, awalnya kan kita tahu orang kita kita misalnya warga nih tiba-tiba jadi perang, awalnya kita takut kan, kita merasa takut, kita merasa cemas, kita merasa gelisah tentang gimana sih besok kita harus ngapain. Duh, ini perang terus, kira-kira besok masih bisa ngapain ya, masih bisa ada nggak ya. Akhirnya karena perang ini terus berjalan sepanjang waktu, yang sekarang sudah hampir 1 tahun, akhirnya dalam diri mereka ini yang awalnya rasa cemas, rasa takut tersebut akhirnya tuh berubah kayak ya udahlah, udah biasa setiap hari banyak bom juga, nanti kena bom ya meninggal meninggal aja gitu. Akhirnya ini yang membentuk mental mereka, akhirnya semakin kuat dan semakin kuat untuk apa namanya, untuk terus bertahan hidup, untuk terus apa namanya, bertahan hidup, menjaga keluarganya gitu, yang akhirnya seperti yang kita tahu saat ini, di mana mental orang Gaza itu bisa dibilang seperti baja yang kuat sekali gitu. Yang awalnya mungkin awalnya itu seperti kayu karena awalnya kan mereka mendadak kayak kaget gitu kan, peperangan tiba-tiba mulai, tiba-tiba bom di sana sini, tiba-tiba ada teror sana sini. Nah akhirnya hingga berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, perasaan-perasaan tersebut akhirnya sekarang berubah menjadi uh, lebih kuat, menjadi orang yang lebih kuat, yang lebih lebih mereka itu kayak lebih sabar, lebih tabah atas apa yang terjadi di sana. Sudah menjawab atau masih kurang? Aman, aman. Hmm, ya, sebenarnya yang paling kayak aku kepo lagi kan dari 90 hari itu ya. Berapa sih? Oktober, 80. November. Kalau di apa di diary-nya sampai hari ke 85. Nah, ya, eh, sampai ke hari 85 itu eh, bisa bisa dikatakan nggak sih dia tuh fokusnya pada wilayah mana gitu, menceritakan wilayah mana? Untuk menceritakan wilayah, sepertinya dia ini kan warga Gaza kan, seperti yang kita tahu itu kan mengungsi ke sana, mengungsi ke sini. Kalau dari ceritanya sih itu dia selalu berpindah-pindah, yang awalnya tuh di kota kota Jabalia, dan akhirnya dia selalu berpindah-pindah karena tadi itu atas peringatan serangan-serangan Israel itu, sehingga akhirnya dia pindah ke, ke wilayah eh, wilayah-wilayah Gaza lainnya. Jadi di sini dia tidak hanya menceritakan satu satu wilayah utama saja, tapi lebih ke general wilayah Gaza. Walah, oke, I see. Benar. Terima kasih, Evan. Ya, siap, sama-sama. Mungkin ada yang ingin bertanya atau kita bisa diskusi bareng-bareng nih. Yang lain mungkin. Nah, Evan,
Boleh aku tanya satu lagi? Boleh, silakan. Diceritain gak sih di buku itu gimana cara akhirnya dia bisa keluar dari Palestina? Oh, ya. Jadi dia pada tanggal sekitar 30 Desember pada pagi hari itu dia pergi menuju ke perbatasan Rafah yang dimana dia memberitahu nama dia dan nama anaknya yang dimana nama dia dan nama anaknya itu sudah tercantum ke daftar-daftar nama yang boleh meninggalkan Gaza, yang bisa meninggalkan Gaza. Eh, Akhirnya setelah dia datang dan nama dia ada di daftar dari apa nama-nama yang boleh meninggalkan Gaza, akhirnya dia diperbolehkan untuk meninggalkan Gaza dan akhirnya sekarang dia sudah berada di daerah tepi barat. Berarti dia belum keluar dari Palestina, cuman ke tepi barat doang ya, sampai di hari Iya. ke-85 itu. Wow, masih masih sebenarnya belum aman ya hitungannya ya. Ya, betul. Tapi setidaknya tidak se apa sebahaya Gaza. Minimal Iya untuk sih. anaknya sendiri. Ya, terus kalau berdasarkan tulisannya dia itu ada nggak suatu kritikan atau apa gitu? Nggak tahu sih. Mungkin dari kisah-kisah yang disampaikan secara apakah sangat terlihat realita dengan apa yang kita ketahui, apa justru kayaknya biasa-biasa aja ya gitu. Soalnya, soalnya kan kadang-kadang kita melihat suatu peristiwa itu dari sudut pandang yang menulis ya. Nah, kalau dia sendiri tuh gaya penulisannya gimana sih? Apakah sangat-sangat mendramatisir kejadian sehingga itu yang memang berada di gimana ya? Apa sih aku ngomongnya? Kayak kita tahu lah ya yang di video-video media sosial yang kita dapetin. Nah, apakah serealita itu atau mungkin lebih-lebih dari apa yang kita lihat atau justru malah kayaknya nggak separah apa yang kita lihat gitu? Oh, oke. Mungkin dalam buku yang diceritakan itu bisa dibilang seperti apa yang kita lihat di video-video yang banyak di media sosial itu, seperti korban-korban Gaza yang maaf kehilangan tangannya, kehilangan kakinya, di situ ada. Bahkan sampai bagian darah-darah yang berceceran juga di situ dia menceritakan. Jadi, kok bisa dilihat sih dia dalam penulisan buku itu berdasarkan realita yang ada di sana, dia dia tidak menambah-nambahkan apa yang ada di Gaza sana. Bagaimana? Jadi intinya itu dia menuliskan buku ini berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dan apa yang kita tahu dari media-media berita itu dia tulis di dalam buku tersebut. Gitu. Boleh? Bagaimana selanjutnya? Ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Kayaknya dari apa yang diceritakan tuh seluruhnya emosional banget ya dalam buku itu. Ada nggak sih scene atau momen dalam buku itu yang kayaknya paling gitu di Kak Evan? Apa ya? Ini dalam cerita ini emang banyak ya kejadian-kejadian yang cukup menyedihkan. Yang, yang saya nggak bisa bilang kalau ada kejadian yang paling menyedihkan, ah, paling paling gitulah pokoknya. Soalnya dalam setiap harinya pasti ada aja kejadian dalam buku tersebut. Ada satu hari di mana dia pernah berjalan bersama anak-anaknya, bersama anaknya yang nama Yasir itu.
di kota Gaza, dia melihat darah-darah berceceran, banyak apa namanya bagian-bagian tubuh yang berceceran di jalan. Bagaimana? Sudah ada lagi? Mungkin. Izin masuk. Kalau berarti dengan 85 hari pertama dengan yang saat ini terjadi, sekiranya gitu ya, apa ya, kayak pembaharuan apa yang harus kita buat gitu. Gimana ya? Baru Kayak mungkin lebih ke usaha-usaha gitu. usaha bagaimana, Kak? Kenapa? Usaha dalam apa? Dalam 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 menghadapi apabila ada di diary-diary berikutnya. Enggak gitu. Singkatnya adalah dari cerita 85 hari dia, apa yang bisa kita ambil eh, hikmahnya atau perannya sehingga kita bisa melakukan kontribusi sekarang udah 350 berapa? 361-an. Oh ya, Ya, ya 361. Masih ada nggak sih yang relevan atau memang udah nggak relevan karena udah saking jauh harinya? Kalau dari yang eh, ada terdapat ditulis dari diary tersebut, mungkin kita bisa masih bilang relevan, di mana di buku tersebut kan menceritakan sekolah-sekolah PBB terkena bom dan sampai sekarang juga masih. Terus bagaimana pengungsi Palestina ini mengalami krisis makanan, krisis minuman maupun krisis kemanusiaan itu juga masih terjadi hingga saat ini. Mungkin bisa dibilang saat ini kejadiannya sedikit bahkan apa ya, intinya lebih parah daripada 85 hari pertama ini. Di mana saat ini yang kita tahu hampir seluruh infrastruktur itu hancur akibat serangan-serangan Israel selama ini. eh, tapi kalau dalam buku itu diceritain nggak sih perlawanan-perlawanan dari warga Palestinanya? Kalau dalam buku diary ini dia tuh lebih fokus terhadap bagaimana kehidupan warga di sana, bagaimana keadaan di sana. Di buku ini sih eh, kalau sejauh yang saya baca dalam di buku ini itu perlawanan itu hampir nggak pernah disebut, Hmm. hampir atau bahkan nggak disebut apapun dalam buku ini, karena buku ini tuh hanya fokus bagaimana dia menjalani hidup dan bagaimana warga-warga Gaza lainnya menjalani hidup. Ini berharap sih ada yang menulis Diary of Genocide sampai 1 tahun. Ya nggak sih? Soalnya kayak kalau ada yang sampai sedetail itu benar-benar bisa menjadi riset baru dan rujukan banget. Kayak aku kan follow Let's Talk Palestine ya. Dia kan selalu bikin kayak day one until today gitu ya. Dimana dia selalu merincikan. Nanti teman-teman juga bisa ikutin apa sih kalau siaran di Instagram ya. Siaran di Instagram Let's Talk Palestine kalau nggak salah daily updates dari ya dari Let's Talk Palestine. Nanti mungkin kalau bisa aku kirim linknya.
Jadi di situ tuh dia memang sangat-sangat rutin bikin update setiap harinya kayak day sekian gitu. Bahkan serangan-serangan Hizbullah, IDF, Biden gitu-gitu, sampai berapa yang matinya itu tuh ada. Jadi, kalau itu menjadi media cetak sangat-sangat diburu banget sih. Aku pribadi memburu ya, soalnya kayak kalau cuman di media sosial tuh sering hilang gitu-gitu kan. Tapi kalau di media cetak lebih bertahan. Hmm, mungkin dari kayak Evan sendiri nih, Evan, melihat eh, kita udah 360 sekian hari gitu ya sebagai mahasiswa internasional, Van. Langkah strategis apa yang bisa kita lakukan? Untuk langkah strategis yang mungkin bisa kita lakukan ini, ya mungkin hanya terbatas pada menekan Israel agar menghentikan genosidanya selama ini, maupun seperti mengajak dan mengajak negara-negara lain juga untuk ikut menekan Israel dan menyuarakan terus Palestina di forum-forum internasional seperti PBB. Seperti kemarin tuh, saya lupa berapa hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu, itu PBB berhasil mengesahkan, walaupun ini bukan tentang Gaza, tapi ini suatu langkah yang cukup baik menurut saya, yaitu PBB mengesahkan bukan undang-undang, resolusi yang meminta Israel agar angkat kaki dari tepi barat dalam jangka waktu 1 tahun. Ini mungkin di Gaza mungkin tidak terlalu ada efeknya gitu ya, tapi ini sebuah berita yang cukup apa namanya, cukup bagus, cukup menyenangkan bagi kita semua nih mengenai nasib Palestina ke depannya. Teman-teman ada yang mau menanggapi kembali? Mungkin yang lain tentang buku ini juga nggak apa-apa kok. Tentang apa yang terjadi di Palestina saat ini juga kita bahas juga nggak apa-apa, bareng-bareng di sini kita diskusi. Gas, menarik banget nih kalau bahas. Ya, oke, kita beralih topik dari buku ke ini ya, ke yang ada pada saat ini. Oh, mungkin ini kali ya, yang paling baru yang kemarin yang Iran nyerang apa ya kita sebutnya, Tel Aviv kah atau apa nih? Itu sebenarnya memantik apa sih kalau menurut anak-anak hukum internasional, Oke, bakal yang menimbulkan apa gitu? kemarin itu ya, yang baru tanggal 1 Oktober, di mana sekitar Iya. 200-300-an misil Iran berhasil mengenai target di Israel. Oke, jadi mungkin yang kita tahu nih, sekitar beberapa bulan yang lalu kan pemimpin besar Hamas itu Ismail Haniyeh kalau nggak salah dibunuh di Teheran, dan itu di saat hari eh, pelantikan presidennya. Dan dari Hmm. itu
Iran berjanji untuk melakukan apa namanya pembalasan yang cukup berat kepada Israel. Ditambah lagi beberapa hari sebelum serangan tersebut, yang kita semua tahu pemimpin besar Hezbollah, eh, Hassan Nasrallah kalau nggak salah, juga dibunuh di kota Beirut. Nah, kita seperti yang kita tahu, Hezbollah ini kan eh, kayak semacam organisasi para militernya yang didukung oleh Iran banget kan. Nah, mungkin salah satu faktor Iran melakukan pengeboman besar ke Israel juga termasuk dari pembunuhan terhadap sekutunya tersebut, yaitu Hasan Nasrallah dan sekutunya yang ada di Hamas itu, yaitu Ismail Haniyeh. Untuk efek kedepannya atas serangan itu, kalau misalkan Israel menyerang kembali wilayah Iran, mungkin nantinya bisa ada yang namanya kegiatan saling serang antara Iran dan Israel, dan tentunya ini akan membawa apa konflik ini semakin jauh, semakin besar. Kalau untuk Lebanon sendiri, Kak, itu Hmm. mm, apa sih setelah 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 pengeboman Israel kemarin ke Lebanon, sejauh ini apa yang dilakukan pemerintahnya Lebanon? Soalnya nggak kedengeran gitu. Oke, jadi sebenarnya pemerintah Lebanon saat ini tuh lebih memilih untuk kayak nggak mau ikut campur. Kemarin, beberapa hari yang lalu, di mana pemerintah Lebanon memerintahkan angkatan bersenjatanya sendiri untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah Lebanon Selatan yang saat ini menjadi target Israel. Dan bukan hanya itu, bahkan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon juga ikut ditarik. Dan Lebanon ini apa pemerintah Lebanon ini cenderung lebih diam. Kayak pemerintah Lebanon ini apa cenderung untuk menghindari konflik-konflik yang ada gitu. Kemarin juga Perdana Menteri Lebanon yang sekarang itu namanya siapa saya lupa, juga mengatakan kalau bahkan nih Hasan Nasrallah juga sebelum waktu dia dibom tuh, sebelum dia meninggal, pernah berkata kalau Hasan Nasrallah ini menginginkan perdamaian antar antara Israel dengan Lebanon untuk menghindari jatuhnya korban jiwa lebih lanjut. Seperti yang kita tahu kan di Lebanon sekarang sudah lebih dari 1.000 orang ya yang meninggal. Dan terakhir serangan terbarunya itu sekitar beberapa minggu yang lalu itu menewaskan lebih dari 300 sampai 500 orang. Itu hanya dalam satu hari. Bagaimana jika perang ini berlanjut? Bisa puluhan ribu mungkin, atau bisa aja menjadi Gaza kedua. Gimana? Ada yang mau kita diskusiin lagi mungkin? Respon kamu dong, Van, terkait kaburnya Netanyahu dari Tel Aviv. Ya, jadi sebenarnya Netanyahu ini ya, kita sebut Netanyahu aja. Kayak mungkin kita bisa bilang kayak orangnya sok berani. Dia tuh kayak suka nantang-nantang bom sana, ngancam nantang buat Iran kalau misalnya ikut campur dia bakal dibalas seperti apa. Dan kenyataannya ketika Iran menyerang Israel, Netanyahu bagaimana? Bahkan saat membacakan konferensi pers setelah serangan misil Iran ke Tel Aviv dan di seluruh Israel, dia itu dalam membacakan konferensi pers itu bisa dibilang
ketakutan yang sangat besar. Bisa kita lihat itu dari cara dia memegang kertasnya itu gemetar. Jadi orangnya Netanyahu ini cenderung kayak orang yang suka ribut, tapi giliran kita ribut sama dia, dia takut. Karena sebenarnya Netanyahu ini dia juga selalu diancam oleh menteri-menteri sayap kanannya. Kalau misalnya terjadi gencatan senjata, maka pemerintahan yang sekarang akan bubar. Di mana nanti Netanyahu nggak bisa jadi perdana menteri lagi dan akan digantikan perdana menteri yang lain. Itu yang membuat Netanyahu ini juga tidak mau menyetujui gencatan senjata yang ada. Tapi sebenarnya backupan mereka masih kuat gak sih? Inggris, apa Jerman gitu ya? Iya, pendukung Israel utama kan Amerika Serikat, Inggris, Jerman. Walaupun Inggris waktu perdana apa perdana menterinya ganti menjadi dari partai buruh tuh memotong beberapa ekspor senjata ke Israel, tapi tetap aja itu yang dipotong tuh nggak banyak gitu. Dia tetap suplai pesawat iya, suplai amunisi iya. Yang paling getol dan yang paling kuat dukungannya terhadap Israel yaitu Amerika Serikat. Bahkan yang kita tahu kan untuk resolusi-resolusi PBB yang mau dibuat mengenai gencatan senjata selalu diveto oleh pemerintah Amerika. Dan ada teman-teman yang lain yang mau hal-hal yang mau kita diskusikan, yang kita bahas. Eh, Kalau dari berita-berita sekarang kan kita sering banget tuh lihat orang-orang yang tiba-tiba ditawan, tiba-tiba ditangkap. Kira-kira dalam buku itu diceritain nggak sih tentang penangkapan atau pemburuan tentara Israel terhadap warga Gaza? Kalau di dalam buku ini sih lebih ke untuk penangkapan itu kayak tidak disebutkan, lebih ke warga-warga Gaza tuh menjadi korban akibat serangan bom dan lainnya. Untuk penangkapan sih sejauh yang saya baca di buku ini tuh ada ada menyebutkan mengenai penangkapan. Ada lagi yang mau didiskusikan mengenai buku ini maupun tentang kondisi terkini di sana.
Sebenarnya teman-teman belum ada bahan diskusi lagi. Kita mungkin bisa closing statement dulu kali ya Kak. Kak Evan, dari Kak Evan. Closing statement. Hmm, Sebelum closing statement deh Kak, sambil mikir, apakah Timur Tengah akan menjadi penyebab utama Perang Dunia Ketiga? Menarik bukan? Kalau apa yang sejauh kita amati dari berita-berita politik internasional yang sering kita dengar, hal itu bisa aja terjadi. Sebab yang kita tahu kan Israel ini kan dilindungi oleh Amerika Serikat. Pokoknya kayak sahabat sejatinya Amerika Serikat, sedangkan Iran ini tergabung seperti apa namanya eh, kerjasama yang erat sekali dengan Rusia dan Cina. Jadi kalau misalnya perang ini berlanjut dan semakin parah, mungkin saja dari aliansi apa sahabat kedua negara ini seperti Israel terhadap Amerika dan Iran terhadap Rusia dan Cina, pastinya sekutu-sekutunya ini akan membantu dong. Nah, ini bisa aja menyebabkan yang namanya eskalasi lebih besar yang bisa menimbulkan perang dunia ketiga. Kalau dilihat dari prediksi, blok mana yang akan paling kuat? Untuk yang kita sebut aja blok barat, di mana eh, isinya itu Amerika dan teman-temannya di Eropa beserta untuk membantu Israel, sedangkan Iran ini cenderung akan dibantu oleh blok dari Rusia, Cina, dan sahabat-sahabat. Kalau untuk lihat kuat atau kekuatan mana antara blok barat dengan blok timur, tidak bisa dibilang, karena masing-masing blok memiliki keunggulannya tersendiri. Dan semoga perang dunia ketiga ini nggak terjadi ya. Mau mengamini, tapi melihat realita yang ada juga tinggal menunggu waktu. Oke. Sebenarnya kalau misalkan dari eh, PBB sendiri lebih tegas, lebih ini, dan tanpa ada veto-veto hak-hak veto seperti itu, bisa aja hal tersebut di apa namanya dicegah. Tapi ya melihat Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini yang bahkan mengeluarkan resolusi saja sulit. Bagaimana mau mendamaikan berbagai negara. Seperti Rusia Ukraina yang kita tahu belum damai sudah 2 tahun 3 tahun. Bahkan organisasi-organisasi internasional seperti ICC sudah mengeluarkan surat penangkapan bagi Netanyahu dan teman-teman. Tapi sampai saat ini dia masih aman aja. Bisa pergi kemana aja. Bahkan yang kemarin saat sidang apa namanya sidang Majelis Umum PBB, dia bahkan datang dan berpidato di sana, di depan Majelis Umum PBB, di hadapan ratusan negara yang akhirnya berbagai delegasi termasuk delegasi Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Arab dan pendukung Palestina lainnya melakukan walkout, dan yang di ruangan tersebut sisa-sisa teman-temannya dia saja. Emang sebenarnya agak sulit sih ketika kita ingin ngomong perdamaian, tapi kita menaruh harapan pada PBB.
di mana PBB itu punya yang namanya hak veto. Dan kita tahu sokongan utama PBB adalah Amerika Serikat. Kalau misalnya udah Amerika Serikat, ya itu memang udah agak susah. Maksudnya kita juga tahu ya kenapa PBB bisa bertahan sampai saat ini, karena ya pendukungnya US gitu. Sedangkan waktu itu ada lah ya istilah lain, bukan PBB sih, ibaratnya kayak ya semacam PBB juga, tapi akhirnya kacau gitu ya karena ya pendukungnya bukan dari negara adidaya gitu. Ya sulit sih kalau berharap dan kalau ingin bilang ke balik lagi ke PBB karena punya hak veto itu dan ka- ya gimana ya, nggak tahu sih baik buruknya hak veto juga tergantung situasi ya. Kalau untuk saat ini ya pasti buruk lah ya. Entah juga sih hak veto akan membawa kebaikan pada zaman kapan. Ya. Sebenarnya nih di internal PBB-nya sendiri tuh sudah ada seperti kayak ide-ide untuk melakukan reformasi PBB itu. Jadi ada beberapa pilihan. Yang pertama, menghilangkan hak veto tersebut secara penuh. Yang kedua, menambah negara-negara yang bisa melakukan veto. Yang ketiga, seperti kayak mempersulit penggunaan hak veto tersebut. Tapi sejauh ini masih belum ada tindak lanjut lagi. Tapi yang kita tahu seperti Sekjen PBB itu selalu vokal terhadap Palestina. Bahkan berita kemarin sampai Sekjen PBB ini dilarang masuk ke wilayah Israel. Kenapa kok dilarang masuk? Karena Israel ini tuh menganggap Sekjen PBB ini tuh kayak ya kita tahu lah Israel selalu mengeluarkan kartu antisemitismnya. Jadi sejauh dari awal perang dari 7 Oktober sampai sekarang Sekjen PBB ini selalu vokal terhadap Palestina, selalu mempromosikan perdamaian di sana, selalu menekan agar bisa menghentikan perang, dan itu akhirnya menjadi sebab dia akhirnya tidak diperbolehkan masuk ke Israel. Oke, Kak Asia ada tanggapan lagi? Udah sih dari aku cukup. Terima kasih banyak, Evan. Jadi Siap. gimana ya? Kita harus berharap apa enggak nih dengan Apa Kak? PBB? Jadi Ya, apakah kita harus melakukan reformasi? menaruh harapan boleh-boleh aja sih. Cuma Boleh, ya, kalau tinggi aja. siap. Yang lebih sedihnya dari warga Palestina ini, mereka seperti ditinggalkan oleh saudara-saudara mereka sendiri itu dari kalangan barat, saat Jordan, Yordania, Mesir, Arab Saudi dan teman-temannya. Walaupun mereka mendukung Palestina, tapi kebijakan politik mereka apa saat ini? Tetap memperbolehkan barang-barang dagang masuk Israel, seperti seperti Jordan ini seperti melindungi Israel dari budal-budal Iran. Yang kemarin tanggal 1 Oktober, Jordan memperbolehkan pasukan US untuk menggunakan wilayah udaranya dalam menghalau rudal-rudal Iran. Dan akhirnya apa? Malah bekas-bekas rudal dari Iran ini jatuh ke pemukiman warga Jordania yang sampai menimbulkan beberapa korban jiwa. Segitunya pemerintah Jordan melindungi Israel. Negara Arab saat ini mungkin berbeda dengan negara Arab yang dulu. Kalau dulu yang seperti yang kita tahu, Palestina diusik sedikit pasti perang, pasti perang.
Tapi ketika bicara dulu itu kita harus spesifik, Van. Dulu kapan gitu. Karena kita tahu Naksa, nah yang perang 6 hari kan Naksa kan? Ya mungkin yang bisa kita sebut dengan perang 6 hari. Iya, Kalau perang. hmm, Iya, kita dari situ kita tahu amarah mereka seapa, tapi mereka kita juga tahu kualitas internal mereka seperti apa dan adu domba dan pengkhianatan dan lain-lain gitu. Terus kita juga yang paling penting adalah lobby-lobby Israel saat ini karena emang kacau banget sih. Ibaratnya mereka yang menaruh makar, gimana sih? Nah, misalnya Israel naruh masalah, terus akhirnya negara tersebut ditolong sama Israel juga, terus akhirnya negara tersebut punya balas budi ke Israel juga. Jadi kan itu perputaran di mereka-mereka aja. Mereka naruh masalah di negara tersebut. Mereka naruh negara di mereka naruh masalah di negara tersebut, terus soal dibantu, terus habis itu negara tersebut punya utang harus balas budi, terus habis itu dimanfaatkan lah. Jadi kayak siklusnya kan kayak gitu terus kayak gitulah yang makanya kan sekarang kalau orang-orang bilang kayak mana Timur Tengah gitu. Ya bingung juga sih mau jawabnya gimana. Udah, aku balikin ke Wafa. Terima kasih. Oke. eh Sebelum kita akhiri, aku tunggu dulu mungkin ya sampai hitungan ketiga. Apakah teman-teman ada yang mau diskusi lagi? Oke. Eh, Izinkan aku untuk membacakan ringkasan dari yang kita bahas kali ini, khususnya bedah bukunya ya. Buku Story of Genocide ini adalah buku catatan yang didokumentasikan berdasarkan pengalaman pribadi Abu Saif selama Perang di Gaza. Buku ini menggambarkan bagaimana orang-orang di Gaza tetap hidup meski dalam situasi genosida, pengalaman kehilangan orang-orang terdekat dan kehidupan yang berubah secara drastis menjadi fokus utama dalam buku ini. Buku ini juga menggambarkan kehancuran fisik dan psikologis warga Gaza eh, akibat perang yang terjadi. Gaya penulisan Abu Saif ini ditulis dengan sangat emosional dan deskriptif. Narasinya menggunakan detail kehidupan sehari-hari untuk memberikan gambaran realitas dari sudut pandang korban. Abu Saif juga menggunakan narasi ini sebagai refleksi atas ketidakadilan global. Meski dalam situasi paling sulit, suram, kemanusiaan yang tersisa di tengah genosida menjadi mm, tema penting. Eh, eh, Break, eh, Sekian yang saya bisa ringkaskan dari diskusi kali ini. Eh, Mohon maaf sebelumnya Kak Evan kalau misalnya ternyata dalam menemani Kak Evan bedah buku ini kurang kurang apa ya, kurang kompeten, kurang bisa memantik diskusi. Terima kasih juga kepada Kak Evan ya atas paparan-paparan yang menarik. Apalagi aku eh, buta lah soal yang internasional, yang hukum internasional kayak gini. Jadi cukup terbuka dengan realitas yang kita lihat saat ini. eh Jazakumullah khair ya Kak Evan dan teman-teman yang sudah menghadiri diskusi kita ini. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.